Nah, silakan nih yang mau yang kemarin sudah baca postingan saya tentang affiliate, silakan boleh tanya gitu. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah gitu, nanti saya cerita-cerita aja. Jadi ceritanya gini, eh dulunya saya mempunyai bisnis ya. Saya punya bisnis, punya kantor tentang travel ya. Saya punya kantor travel, cuman ada suatu kejadian di bisnis saya sehingga bangkrut dan minus gitu. Dan waktu itu karena ditipu orang juga tentang investasi, akhirnya waktu itu saya nggak punya job, nggak punya pekerjaan selama 1,5 tahun ya, dan nggak ada bisnis. Waktu itu saya nyoba gagal, gagal, hingga akhirnya saya melihat apa ya, peluang usaha yang bisa dikerjakan dari rumah. Nah, kondisi saya waktu itu saya nggak ada income sama sekali, hanya cuman punya tabungan yang tabungan itu 1 sampai 2 juta ya. Akhirnya hidup pun kembali lagi numpang ke orang tua, numpang ke kakak juga untuk makan. Nah, saya mencari peluang usaha apa yang bisa dikerjakan dengan modal minim dan bisa dikerjakan dari rumah aja. Nah, singkat cerita, setelah saya browsing, saya menemukan sebuah artikel. Artikel itu tentang ceritanya bule ya. Si bule ini saya lupa namanya ya. Saya lupa namanya, bule yang berjasa mengubah mindset saya tentang bisnis digital. Jadi si bule ini singkat cerita dia menghasilkan income dari rumah, dari kamar aja. Menghasilkan income sampai 50 ribu US dollar per bulan. Saya lihat apa sih yang dikerjakannya. Ketika saya lihat-lihat, oh ternyata dia bisnisnya affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing itu? Nah, saya cuman berpikir gini, nggak peduli saya nggak tahu tentang affiliate. Yang saya tahu faktanya adalah dia bisa menghasilkan 50 ribu US dollar dari rumah, titik gitu. Nah, yang akhirnya jadi acuan saya adalah gimana sih caranya? Apa sih itu affiliate? Gimana caranya berbisnis affiliate? Dan karena saya nggak pandai bahasa Indonesia, ada nggak affiliate itu di Indonesia? Nah, itu saya sekitar tahun 2014 awal ya. Nah, akhirnya saya cari-cari info, browsing-browsing, hingga akhirnya saya masuk ke beberapa grup di Facebook ya. Grup-grup Facebook tentang bisnis digital, tentang online shop dan lain-lain, tentang sharing-sharing itu. Saya belajar di situ. Nah, akhirnya saya dapatkan informasi tentang affiliate, bahwa affiliate itu, jadi buat teman-teman yang masih asing dengan istilah affiliate ya, tapi teman-teman familiar nggak dengan istilah reseller, dropshipper gitu. Jadi affiliate itu sama aja dengan reseller. Nah, kalau teman-teman jualan misalnya gamis, jilbab, pakaian, fashion, dan teman-teman jualan itu dan ada reseller yang menjualkan itu, kalau produk fisik itu namanya reseller. Nah, affiliate ini juga sama. Produknya digital dipromosikan oleh resellernya, ini namanya affiliate. Begitu. Nah, ada lagi satu pertanyaan. Produk digital itu apa sih, Cap? Gitu. Saya juga waktu membuat konten di TikTok tentang pengalaman saya berjualan produk digital, orang-orang juga tanya di TikTok, apa sih contohnya produk digital? Nah, mungkin teman-teman tahu template desain. Jadi mungkin teman-teman sering lihat ini ya, sering lihat iklan. Wah, ini ada template untuk desain di Instagram. Terus ada yang menjual template PowerPoint untuk membuat sebuah video. Jadi sekarang membuat video itu bisa langsung membuat video bisa langsung dari PowerPoint. Jadi nggak pakai aplikasi yang canggih-canggih. Nah, itu template-nya dijual. Itu namanya produk digital. Salah satu contoh produk digital, template grafis. Terus apalagi? E-course. E-course. Seperti saya di Super ID ada produk namanya Google Ads Conversion Class. Jadi ada kelas online. E-course ini yang ngajar adalah guru-guru online. Nah, teman-teman pasti tahu Ruang Guru, Skill Academy, atau mungkin adik-adik di SMA, SMP tahu namanya Zenius Ruang Guru, pasti tahu. Nah, kalau zaman dulu
para guru-guru les, mungkin teman-teman pernah menjalani masa-masa sambil sekolah atau sambil kuliah ngelesin anak-anak SD, anak-anak SMP, betul nggak? Ngajari mereka matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Guru les. Nah, di era sekarang guru les itu ada di Ruang Guru. Ruangguru.com, ada di Zenius. Jadi mereka adalah guru-guru les online, guru online yang mengajarin matematika secara online. Nah, eranya sudah berubah ya sekarang ya. Begitu juga dengan produk digital saat ini. Jadi ada guru-guru tentang guru Google Ads, guru Facebook Ads, guru dan banyak guru-guru online yang lainnya yang dimana mereka berbagi ilmu, mereka membuka kelas untuk mengajari orang-orang untuk belajar ilmunya dia. Nah, itu guru online. Nah, itu salah satu bentuk dari produk digital. Produk digitalnya apa? Ya e-course itu, online course. Kelas mentoring itu salah satu produk digital. Template grafis itu produk digital. Atau teman-teman pasti tahu marketplace, kalau di luar namanya Fiverr atau Envato ya. Fiverr itu tentang jasa untuk membuat produk digital. Nah, Envato itu adalah marketplace yang menjual template-template itu. Video-video, audio dijual. Nah, banyak sekali. Jadi, kalau bicara produk digital, luas sekali. Nah, kembali lagi ke cerita saya awal. Saya melihat bahwa si affiliate ini itu berjualan produk digital. Jadi, dia bukan membuat produk digital, tapi dia menjualkan produk orang lain. Nah, jadi dia mencari kreator e-course, kreator template, kreator desain grafis, kreator produk digital lainnya. Dia menjualin, dan itu dalam 1 bulan bisa menghasilkan 50.000 US dollar. Nah, terus kembali ke pengalaman saya nyari-nyari di grup-grup Facebook ya. Di grup-grup Facebook banyak yang sharing, dan akhirnya saya temukan, wah, ada kontes affiliate nih. Kontes affiliate produk-produk digital. Apa yang dijual? Waktu itu ada saya kenalan dengan kreatornya. Jadi dia menjual produk e-course dapat duit dari Twitter. Jadi gimana caranya menghasilkan income dari Twitter. Nah, saya mulai, karena waktu itu saya juga sedikit belajar tentang Twitter di e-course sebelumnya. Jadi saya mulai ikut di kontes affiliate, saya mulai menjualkan produk online course-nya. Kemana? Ke teman-teman di Facebook saya. Jadi waktu itu saya lihat cara untuk berjualan online adalah salah satunya mempunyai akun sosial media. Akun sosial media jangan yang berisi teman-teman sekolah kita, keluarga, jangan hanya itu, tapi cari teman-teman yang memang butuh produkmu. Nah, akhirnya saya waktu itu add friend orang-orang yang sekiranya butuh tentang e-course ini. Terus saya mulai posting. Nah, alhamdulillah waktu ikut kontes affiliate itu, saya mulai mendapatkan promosi 1 minggu ya, mulai mendapatkan income 900.000. Nah, bagi saya waktu itu 900.000 itu lumayan banget ya. Bayangin saya jobless, pengangguran, dari bangkrut, nggak punya income apa-apa, hingga akhirnya saya menemukan sebuah sumber. Jadi ibarat kayak orang jalan di tengah gurun, tiba-tiba ada oase di depannya. Sudah haus nih, haus, panas, terik gitu. Tiba-tiba ada oase di depannya, dan akhirnya ada sumber air dan dia minum. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu. Wah, lumayan nih. Bukan hasil 900.000, bukan nominalnya yang saya lihat, tapi saya menemukan sebuah sumber penghasilan baru yang bisa saya kerjakan. Nah, ketika itu saya mulai mendapatkan income dari affiliate, saya menggali-gali lagi hingga akhirnya saya belajar lagi ke orang-orang yang sudah paham tentang affiliate, bahwa ada strategi gimana bisa dapatkan penjualan lebih banyak lagi. Caranya gimana? Email marketing. Ya udah, saya belajar email marketing. Saya waktu itu subscribe orang-orang yang menggunakan email marketing, para masta ya, para orang-orang yang sudah jago ya, yang sudah
berat menghantui leaderboard, sudah sering muncul di leaderboard, saya lihat, oh namanya siapa aja nih, oh si A, si B, si C. Terus saya kepoin akun Facebooknya, saya add mereka. Kemudian mereka lihat, mereka ada sharing-sharing dan ada mereka mengeluarkan lead magnet. Jadi lead magnet ini mereka sharing dalam bentuk ebook atau dalam bentuk video. Syarat mereka akan memberikan materi itu, syaratnya kita harus subscribe di sana. Nah, akhirnya saya subscribe ke si A, si B, si C, si D gitu. Saya lihat polanya. Jadi mereka sharing, kemudian mereka jualan di email itu. Nah, saya lihat polanya, oh seperti ini toh email marketing. Nah, akhirnya saya coba contoh juga gitu. Ikutlah saya di kontes affiliate yang kedua. Dengan berbekal ilmu affiliate marketing ala-ala nyontek gitu. Dan waktu itu saya ingat betul ada Kang Dewa ya, Kang Dewa Eka Prayoga. Waktu itu baru-barunya dia masuk di Facebook, di dunia Facebook marketing di tahun awal 2015, dan beliau juga baru-barunya masuk email marketing. Nah, saya masuk di kelas online email marketing yang sama dengan beliau. Jadi waktu itu saya baru join, nggak lama kemudian Kang Dewa ini masuk. Dulu Kang Dewa tahun-tahun itu sih masih populer di Twitter ya. Jadi itu awal-awal beliau masuk di dunia Facebook dan email marketing. Nah, saya juga subscribe tuh. Wah, copywritingnya lumayan ya Kang Dewa ya. Nah, akhirnya saya contek. Saya lihat, kok enak ya bahasanya dibaca ya. Ilmu-ilmu NLP kan ya. Terus akhirnya saya baca ulang, terus saya buat dengan bahasa saya. Kebetulan waktu itu Kang Dewa juga mempromosikan produk yang sama dengan yang saya promosikan gitu. Saya baca ulang, saya buat dengan tulisan. Jadi saya nggak nyontek. Saya berusaha mengasah kemampuan saya supaya bisa menulis copywriting di email. Nah, hasilnya adalah beberapa bulan kemudian ketika saya ikut kontes affiliate berikutnya, alhamdulillah saya jadi juara 1. Dengan waktu itu yang sebelumnya saya sekali kontes dapat 900.000, itu saya dapat 3 juta rupiah untuk dalam satu kali kontes promosi seminggu. Nah, jadi itu wow banget bagi saya ya. Wow-nya ketika saya berusaha upgrade skill dan itu memberikan efek yang lumayan buat kemajuan saya dengan menggunakan email marketing. Nah, akhirnya waktu itu saya lihat, wah ini dengan 300 subscriber aja saya bisa dapat income sekian dan bisa jadi juara kontes affiliate. Meskipun waktu itu kontes affiliate kecil-kecilan. Nah, akhirnya saya goal saya gimana saya lebih meningkatkan jumlah subscriber saya. Nah, jadi 300, saya berusaha membuat lead magnet, terus saya promosikan. Singkat cerita beberapa bulan kemudian saya punya lead magnet sampai 5.000 orang. Dan dari lead magnet itu saat ini sih sudah hampir 20.000 ya yang subscribe ebook saya tersebut. Nah, jadi dari ebook yang saya buat, kemudian saya sharing pengalaman saya, kemudian saya jualin dengan produk-produk digital, produk-produk referensi, produk-produk affiliate. Nah, itu di email marketing. Terus saya belajar lagi ke Masta lainnya. Apa sih ilmu-ilmu apa lagi yang berguna? Ternyata ada lagi Facebook Ads gitu. Nah, akhirnya di tahun 2015 pertengahan atau akhir ya, saya mulai belajar Facebook Ads dan saya mulai menjual produk affiliate dari Facebook Ads. Dan akhirnya waktu itu saya jadi lebih sering juara kontes affiliate. Jadi yang dengan saya jualan di Facebook personal dan email marketing, saya bisa mendapatkan 20-30 penjualan untuk setiap masa kontes. Tapi ketika saya sudah menggunakan Facebook Ads, itu sampai saya bisa dapatkan lebih dari 100 dalam promosi seminggu, 100 sales ya. Dan sampai 100 sampai 200 sales waktu itu. Sering banget saya dapat 100, 200. Dan sering juara kontes affiliate. Nah, jadi sampai saat itu saya 14 kali juara 1 kontes affiliate, dan saingannya juga banyak top internet marketer ya.
Jadi itu adalah kebanggaan bagi saya. Dan sekedar info, untuk komisi affiliate itu biasanya sekitar 150.000. Nah, komisi affiliate 150.000. Ketika saya menjualkan waktu itu di tahun 2016, saya ada kontes satu kontes dengan Kang Dewa, dengan Mas Aditya Tri, dengan beberapa top lainnya ya. Dan saya itu kebetulan saya bisa nomor 1 waktu itu. Kang Dewa nomor 2. Itu waktu itu saya 206 sales. 202 sales. Jadi komisinya sekitar 150.000. 150.000 kali 200, komisinya 30 juta. Komisi affiliate. Itu untuk promosi selama 1 minggu. Nah, jadi yang saya lakukan waktu itu, bonus yang menarik ketika kita ikut kontes affiliate itu bonusnya. Jadi kenapa saya promosikan produk-produk affiliate itu yang ada kontesnya? Karena bonusnya juga gede. Jadi waktu itu ada bonus tambahan sekitar 7 juta. 7 juta rupiah. Dan bahkan ada di kontes-kontes lainnya yang saya ikutin, saya pernah waktu itu komisinya itu 30 juta. Bonusnya itu 12 jutaan, 12-15 jutaan. Pernah banget. Ada yang komisinya 15 juta, bonusnya 7,5 juta. Nah, bonusnya itu dari mana? Dari ketentuan dari vendornya. Vendornya sudah memberikan info. Kalau Anda bisa mencapai sales sekian, maka akan dapat bonus tambahan sekian juta. Nah, kalau Anda berhasil juara 1, berhasil mencapai top sales, penjualan terbaik hari ini, akan dapat bonus 500.000 atau 1 juta. Dan kontesnya selama seminggu. Kalau kita sikat habis yang bonus harian, dan kita sikat habis bonus yang di nomor 1, itu bonusnya bisa gede banget ya. Bisa 50-70% dari komisi Anda. Anda komisinya 20 juta, bonusnya bisa 10 juta sendiri. Nah, itu enaknya ikut affiliate yang ada kontesnya. Nah, jadi itu pengalaman saya teman-teman semuanya. Jadi saya menjalankan affiliate sampai sekarang sih. Saya masih sering ikut affiliate meskipun nggak sesering dulu ya. Kalau dulu saya sebulan saya ikutin dua kontes. Dan insya Allah selalu masuk di top leaderboard. Entah itu posisi berapa, posisi 7, posisi 2. Tapi dalam semasa itu saya 14 kali juara 1. Gitu. Nah, terus kalau ada teman-teman yang tanya, jadi kesimpulannya apa, Cap? Kesimpulannya begini. Kalau teman-teman ngerasa memposisikan seperti kondisi saya dulu ya. Saya mencari sebuah peluang bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah atau dari manapun ya, waktunya fleksibel. Dan nggak perlu siapin produk dulu, dan nggak perlu modal gede. Jawabannya salah satunya adalah affiliate. Yang saya lakukan waktu itu adalah bisnis affiliate. Jadi saya mulai dari, saya nggak punya apa-apa, saya hanya promosi di Facebook saja, saya bisa dapatkan income 900.000. Kemudian dari income itu saya putarkan lagi, saya cari-cari info, dan saya langganan autoresponder. Waktu itu saya langganan autoresponder itu untuk email marketing itu 150.000 per bulan. Dan itu saya bisa upgrade income level saya di level jutaan. Nah, kemudian saya upgrade lagi di Facebook Ad. Dari situ saya bisa mengupgrade level income saya di 20 juta, 30 juta untuk sekali kontes. Nah, jadi affiliate ini, kalau bagi saya ya, bagi perjalanan hidup saya di dunia digital, affiliate ini salah satu tangga ya, batu loncatan untuk saya bisa memulai bisnis dengan minim modal banget dan bisa mulai menghasilkan. Dan untuk affiliate Indonesia sih bisa banget Anda untuk menghasilkan sekitar 20-50 juta per bulan. 20-50 juta per bulan asalkan Anda serius mengerjakannya. Nah, ini informasi buat teman-teman yang belum ada belum punya bisnis. Kalau teman-teman sudah ada bisnis ya jangan cari-cari, tetap fokus gitu.
Nah, oke, silakan buat teman-teman yang tanya ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dan untuk sore ini saya tidak ada sesuatu hal yang saya promosikan gitu. Jadi saya cuman cerita aja. Saya lagi nggak mood untuk mempromosikan suatu produk. Ini cuman saya react aja, mereaksi komenan teman-teman yang kemarin komen di postingan saya yang tanya tentang affiliate. Dan affiliate yang saya jalankan adalah affiliate produk digital. Kebanyakan saya menjual software PowerPoint yang untuk membuat video, terus software untuk bisnis online. Jadi saya mengambil niche saya fokus di niche saya tentang edukasi bisnis online. Seperti yang saya lakukan sekarang ya, saya banyak mengedukasi tentang bisnis online, tentang Facebook Ads, tentang tips jualan online, dropship, Google Ads, tentang tips Instagram. Nah, karena memang saya apa ya, bukan expert ya, tapi saya memang dunia saya di situ gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Saya nggak bisa cerita apa yang nggak saya lakukan ya. Jadinya kayak gimana ya, menceritakan suatu teori tapi saya nggak pernah ngalami gitu. Nah, jadi itu. Kalau affiliate sendiri luas banget. Tapi saya memilih niche untuk edukasi bisnis online, dan makin kesini dibandingkan dengan tahun 2015 dulu ya, 2014 dulu ya, makin kesini makin industri untuk edukasi bisnis online produk digital itu makin meningkat. Jadi kalau dulu untuk produk digital itu sebulan itu bisa dihitung pakai jari, cuman 1 atau 2 produk baru yang launching. Tapi kalau sekarang sehari bisa banyak, bisa hampir puluhan ya. Dulu sebulan cuma 1-2, sekarang udah banyak banget deh. Seminggu bisa para top vendor ini pada launching produk barunya. Nggak panas Om, alhamdulillah nggak. Ini lagi di dalam ruangan ber-AC. Monggo yang mau tanya ya. Sekaligus saya lagi nyantai, lagi nyoba kalau live sore ini gimana sih teman-teman gitu. Oke, ini dari Inspirator Amal Purwakarta. Kalau jualan produk digital seperti itu, pembelinya siapa, Kang? Jadi karena yang saya jual itu e-course tentang Instagram, e-course tentang toko online dan lain-lain ya. Jadi pembelinya adalah orang-orang yang UMKM, pebisnis online yang mereka lagi mencari cara untuk jualan online, lagi cari cara insight untuk jualan produknya secara online. Aduh telat ikut nyimak ya Cap. Oke, nanti juga saya post di ini kok, di feed. Kalau mau belajar affiliate untuk pemula bayarnya berapa ya, Kang? Berapa ya? Kalau kita sih ada program mentoring online-nya ya, tapi nanti mungkin 2 hari lagi akan saya infokan. Nanti bisa cek story saya. Mas Rafan _Abdillah, Cap, kalau kita dropshipper tapi iklan di marketplace Facebook, kebanyakan user minta COD bayar di tempat. Gimana cara ngatasinnya ya? Wah, ini udah out of topic nih ya. Tapi nggak apa-apa deh, saya jawab. Iklan di marketplace FB kebanyakan user minta COD. Memang seperti itu ya. Memang seperti kalau kita jualan di marketplace, orang sudah teredukasi dengan COD. Iklan Facebook Ad aja orang juga banyak yang minta COD ya. Jadi cara ngatasinnya miliki toko Shopee, 2 toko Shopee. Shopee kan ada fasilitas untuk JNT ya. Jadi Anda bisa pakai COD di situ. Dari Sky_Inge ya, in93. Ada pelatihannya nggak, Cap? Kalau saya sih ada di Super ID ini ada pelatihan untuk
bis affiliate, dan kita sudah jalan 5 batch ya, namanya Super Family. Dari dia doang Synergy Team, gimana cara mengembangkan Instagram? Cara mengembangkan Instagram, kalau pengalaman saya yang saya lakukan, saya membuat konten-konten yang sesuai dengan market saya, berinteraksi dengan market saya, dan jualan gitu. Jadi buat market kita tahu Instagram kita, dengan kita buat konten yang mengandung hashtag. Banyak ya yang bahas di sini. Kemarin juga ada di kelas KBM juga. Jadi orang-orang pada datang follow kita, ya kita buat konten-konten yang mereka suka, terus berinteraksi. Ketika sudah seperti itu, mereka akan beli kok. Jadi sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Dari Mas Rifki Cahya, belajar affiliate yang gratis di mana bang? Mau ikut kelas pedagang tajir belum ada uang. Nah, by the way ini saya nggak lagi mau promosikan pedagang tajir. Yang saya lakukan dulu, saya banyak join grup sih mas. Dan yang intinya sih praktek sih. Saya dulu nggak ada kelas tentang affiliate. Serius, dulu kita nggak ada diajarin. Kalau mau affiliate sukses itu jalannya seperti ini. Hanya setahun 2 tahun ini. Dan itu seingat saya baru saya yang bikin. Baru dari Super ID yang bikin. Yang benar-benar mengkonsep secara serius jalan affiliate dari awal sampai mulai menghasilkan. Nah, tapi dulu yang saya lakukan adalah saya masuk join grup GV Affiliate. Saya lihat gimana sih kontes itu, coba dan saya liatin siapa pemainnya gitu. Oh, si A, si B, si C. Nanti kan kelihatan si vendor ngumumin juaranya adalah ini. Nah, kita bisa kepoin Facebooknya. Next ada kontes affiliate produk lain, si A lagi mempromosiin produk ini. Kita lihat caranya. Oh, cara dia promosinya di sosial media kayak gitu. Oh, cara dia ternyata pakai email marketing, caranya seperti ini. Oh, kita dapat iklannya dia untuk promosi produk affiliate, iklannya seperti ini. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Saya ngepoin para pemainnya, gimana cara dia promosi. Oke, dari inspirator Amal Purwakarta lagi. Kalau mau lihat kontes gitu, lihatnya di mana, Kang? Coba masuk, ini banyaknya di Facebook sih, di grup-grup Facebook. Coba ketik kata GV gitu. Jadi orang-orang zaman dulu, vendor-vendor yang untuk ngumpulin para affiliate ya, itu mereka membuat grup depannya GV. Saya sendiri pun ada grup Facebook ya, GV Affiliate Super ID. Itu saat ini ada 5.000 orang, dan itu saya membuka untuk orang-orang yang mempromosikan produk-produk saya, produk Super ID, affiliate produk Super ID itu gratis di situ. Jadi kalau mau promosi gratis saat itu, dan tinggal ketik aja GV, nanti akan keluar produk-produk lainnya yang related dengan GV Affiliate Super ID itu apa aja. Banyak. Dari motivasikerja.id, Cap dulu bangun list pakai cara apa? Pakai cara lead magnet gitu. Saya buat ebook waktu itu ebook pengalaman saya tentang jualan di Facebook. Jadi ebook pertama saya yang saya buat adalah judulnya Trik Jitu Jualan di Facebook. Nah, itu saya buat, ada sekitar 60 halaman. Kemudian saya langganan autoresponder ya. Setelah orang subscribe, terus saya setting email berserinya. Ya udah, saya mempromosikan di Facebook saya. Saya bilang, kalau mau download ini gratis. Cuman syaratnya adalah Anda like, comment, share. Nah, setelah mereka share kan makin viral. Terus kita infoin, ini loh di sini link untuk downloadnya. Nah, kemudian makin banyak yang subscribe. Yaudah, begitu caranya. Dari Mas Ali Riswanda, hal yang perlu dikuasai untuk menjadi affiliate apa, Cap? Yang paling utama, yang paling murah itu adalah berpromosi di sosial media. Bangun market di sosial media. Sharing konten, buat konten di sosial media. Bisa gunakan Facebook ataupun Instagram, ataupun sekarang TikTok. Bisa juga. Jadi nggak pakai ngiklan kan, nggak pakai langganan autoresponder. Itu yang pertama kali dulu saya lakukan.
Dari Mas Fikri.ihsan. Mas Hu, cara bersaing dengan pemain senior affiliate gimana Hu? Cara bersaing, jadi nggak ada istilahnya gini ya. Kita mesti lihat diri kita dulu. Kita tahu diri ya, tanda kutipnya tahu diri. Jadi ketika kita merasa kita masih baru, yang kita lakukan apa? Belajar pada mereka yang sudah jago. Kita lihat caranya gimana, kita lihat cara mainnya mereka gimana, sepak terjangnya mereka gimana, ilmu-ilmu apa yang mereka jurus-jurus apa yang mereka lakukan. Nah, kepoin aja, ikutin mereka, subscribe email marketing mereka, lihatin cara mereka posting, bikin konten gitu. Ya udah, dari situ akhirnya kita kan nambah pengetahuan, kita praktek nambah pengetahuan. Lama-lama juga bisa terkalahkan kok gitu. Nah, dulu waktu saya awal-awal tahun 2014, saya newbie di bisnis affiliate, banyak master yang sudah jago jualannya gitu. Tapi lama kelamaan apakah nggak bisa digeser? Bisa juga. Ketika kita sudah lebih banyak ilmu kita bisa juga ya nangkring di nomor 1 itu kita gitu. Asalkan kembali ke kitanya sendiri, kita mau belajar nggak, dan kita konsisten untuk prakteknya nggak. Kalau dulu yang saya lakukan, saya ikut kontes affiliate setiap bulan itu 2-3 kali. Dan yang saya lakukan cuma affiliate doang gitu. Waktu itu nggak ada bisnis lainnya. Kalau sekarang sudah ada beberapa bisnis ya, jadi saya ikut affiliate kalau sempat aja. Jadi sekarang saya ikut affiliate hanya support teman-teman saya sesama kreator produk digital. Jadi supaya produknya lebih banyak dikenal. Itu misi saya sekarang ketika saya mempromosikan produk affiliate. Kalau dulu saya promosi produk affiliate murni karena income gitu, teman-teman. Maklum, pengangguran ya. Inspirator Amal Purwakarta, wah menarik. Pelajari lebih dalam, cari info lebih dalam apa sih tentang affiliate gitu. Kalau di Facebook ya, di komunitas Facebook itu wah udah jago-jago lah tentang produk digital gitu. Jadi saya mau sharing ke siapa lagi ya kalau sudah jago-jago. Mas Bayu Hardian Nugraha, wah ketinggalan cap, nggak apa-apa, nanti bisa ditonton ulang videonya. Saya post di feed. Motivasikerja.id, cap, kalau ngiklan Facebook Ads, lead magnet gitu, bakar uang banyak di awal dong. Kalau dulu yang saya lakukan ya, dan apa ya? Kalau menurut saya sih sayang sih sekarang ya. Karena saya kemarin nyoba ada pengalaman kurang bagus dengan lead magnet ya. Saya sudah anggarin, sudah keluarkan belasan juta ya, tapi lead yang saya dapatkan kurang bagus. Tanda kutip leadnya busuk, suka yang gratisan. Nah itu kan sayang ya. Jadi Facebook Ad, kalau mazhab saya sekarang ya, Facebook Ad gunakan untuk mempromosikan yang berbayar aja. Yang gratisan ya promosikan ad gratisan kok. Lakukan cari traffic secara organik kalau mau lead magnetnya. Cuman gini, prinsip saya sekarang, ketika mereka bergabung karena gratis, itu cukup sulit mengubah mindset mereka untuk berbayar. Nah, kalau goalnya adalah sharing ya, memberikan sesuatu yang gratis, orang lihat sharing kita juga sekaligus membangun branding, itu bagusnya sekarang itu di bangun konten IG saat ini ya, atau bikin konten di TikTok atau bikin konten di YouTube. Nah itu efektif banget untuk membangun personal branding. Goalnya kan di situ kan, goalnya nanti orang-orang kenal kita sehingga kita akan mudah untuk selling gitu, sharing dulu, selling kemudian kalau katanya Kang Dewa ya. Nah, kalau sekarang lead magnet kalau menurut saya kurang efektif ya. E-booknya masih bisa diakses nggak, Cap? Masih bisa sih gitu. Masih bisa. Saya lupa linknya. Nanti DM saya cari linknya dulu. Karena sudah jarang yang download ya. Oke, ini dari Mas Ipul nih. Halo Mas Ipul gitu. Mas Ipul ini dulu affiliate ya, affiliate zaman dulu. Oke, siapa lagi yang tanya teman-teman semuanya?
Jadi misi saya sore ini sejak kemarin ya, lewat postingan kemarin ya, ingin menebar racun affiliate di teman-teman Instagram. Karena di Facebook sudah rame banget affiliate ya. Dan sudah pada jago-jago. Karena sumbernya ada di sana. Peluangnya masih besar nggak Kang buat pemula? Besar, masih besar. Jadi saya banyak kenal dengan orang-orang baru ya sekarang. Mereka banyak kok yang baru mulai itu juga mulai menghasilkan lumayan. Yang penting pelajari ilmunya dan konsisten praktek. Dari Franz Kurtisi, umur 14 bisa Kang? Bisa, tergantung niat ya. Banyak kok anak-anak muda yang dari SMA banyak sukses. Dari komunitasnya Rico Huang juga banyak ya. Bisnis anak muda gitu. Ricky Yahya, terus cara bangun list kalau nggak pakai FB Ads gimana? Yang efektif apa? Gini, mindsetnya bukan dibangun listnya ya. Jadi pengalaman saya ketika bangun list akhir-akhir ini ya, mungkin 1 tahun 2 tahun terakhir ya, itu kurang bagus. Jadi yang perlu kita lakukan bukan bangun list, tapi membuat konten, membangun fans. Jadi kalau dulu kan kita memperbanyak list calon pembeli. Nah kalau sekarang goalnya adalah membuat fans, membangun fans. Jadi buat konten sebaik-baiknya, terus berinteraksi dengan mereka, sehingga itu akan lebih mudah untuk kita jualan. Cap, minta tips copywriting untuk promosi boleh. Terus terang saya nggak jago copywriting sih. Cuman yang saya lakukan ya, banyak buku tentang copywriting kan gitu. Saya kadang sampai sekarang juga baca buku, terus lihat postingan teman-teman, jadi terinspirasi gitu. Itu jadi copywriting promosi. Alur bisnis affiliate gimana sih Cap sampai kita dapat komisi? Jadi alurnya adalah, yang penting perbanyak dulu orang-orang yang mengenal kita. Ini berlaku untuk bisnis apapun ya sebenarnya ya. Anda jualan di online, tapi orang nggak kenal dengan Anda. Kira-kira orang mau beli nggak? Kecuali kalau Anda ngiklan dilihat langsung banyak orang ya. Tapi kalau Anda posting di Instagram, posting di Facebook, tapi orang nggak kenal siapa Anda tiba-tiba jualan, orang mau beli nggak? Oh, jangan-jangan ditipu nih. Jangan-jangan produknya nggak bener nih. Nah, jadi langkah yang harus dilakukan adalah buat orang lain kenal dengan Anda. Dengan cara apa? Bikin postingan, bikin konten yang bermanfaat buat orang. Bikin mereka berinteraksi dengan Anda. Nah, saat itu jualan. Dari tadi bahasa saya gini-gini terus ya. Memang itu konsep ini bisa dilakukan dimanapun. Bukan hanya kita jualan produk affiliate, bukan hanya kita jualan produk digital, tapi kita jualan jam tangan, baju, gamis, itu juga caranya seperti itu kalau kita nggak pakai iklan. Itu berarti relate sama personal branding, Cap. Betul sekali, kita membangun personal branding. Semoga bisnisnya berkah, Cap. Wah, terima kasih. Semoga bisnis Mas juga makin berkah dan makin sukses. Cap, konten yang seperti apa sih yang bagus untuk market? Jadi gini, marketnya apa? Market Anda apa dulu? Dan coba misalnya nih, orang-orang yang butuh edukasi tentang jualan online. Ya ketik aja di YouTube. Gampangnya gini, ketik di YouTube, misalnya tips jualan online. Pasti ada tuh banyak video. Nah, masuk ke video itu, kemudian lihat yang komen. Nah, mereka kan tanya, caranya dropship gimana? COD itu apa sih? Terus caranya COD gimana? Cara efektif jualan di Shopee itu apa sih? Nah, itu ambil aja gitu. Ambil aja kok postingan mereka dan buat konten di sosial media kamu.
di Facebook atau di Facebook atau di Instagram atau bikin video YouTube juga boleh gitu. Nah, intinya konten yang berfaedah atau konten yang bermanfaat itu apa sih? Yaitu konten yang menjawab pertanyaan orang lain gitu. Nggak harus pertanyaan banyak orang ya, tapi ada beberapa orang yang tanya seperti itu. Ada orang yang tanya, terus Anda bikin konten, itu akan menjawab pertanyaan beberapa orang sekaligus. Nah, jadi di zaman sekarang ini, enaknya di zaman sekarang ini, dengan konten kita yang positif, konten kita yang bermanfaat, orang itu langsung trust loh ke kita, langsung percaya loh. Sebaliknya, kalau kita membuat konten yang negatif, orang yang trust bisa berubah menjadi benci dengan Anda. Ayo, coba sekarang Anda pasti punya YouTuber idola Anda. Anda punya YouTuber idola yang dimana katakanlah misalnya Om Deddy Corbuzier lah. Om Deddy Corbuzier ketika ngundang bintang tamu yang dia memberikan edukasi, wah positif ya Om Deddy ini ya. Tapi ketika dia mengundang sesuatu yang orang yang mungkin Anda benci orang tersebut, entah tokoh politik, entah apa, entah siapa dia gitu, tapi Anda benci, tiba-tiba berubah nggak mindset Anda tentang Om Deddy? Males lihat podcastnya. Atau Om Deddy-nya lagi berantem lagi ada konflik dengan yang lain, dan Anda lebih trust dengan orang lain tersebut. Kira-kira langsung berubah nggak persepsi Anda tentang Om Deddy? Nah, begitulah konten. Gitu. Jadi ketika Anda membuat konten yang positif, orang yang awalnya kenal Anda jadi wah pinter ya, ini aku akan ikutin dia akun ini. Seperti itu. Jadi banyak-banyaklah membuat konten yang bermanfaat buat orang lain. Cap bisa tahu banyak tentang bisnis ini. Gimana sih awalnya kok kayaknya kompleks gitu ilmunya? Ya latihan, Mbak, gitu. Jadi bukan latihan sih, action, Mbak, intinya. Jadi saya mulai bisnis ini sejak 2014 sih. Ketika saya lihat affiliate itu kok menarik ya. Nah, saya selalu cari tahu ke orang lain, dan saya selalu nyontek orang lain. Jadi belajar itu terus ya, sampai sekarang nggak ada istilah berhenti belajar ya. Meskipun Anda sudah punya income ratusan juta per bulan, atau sampai nanti Anda punya income miliaran juta per bulan, tapi tetap ketika Anda berhenti belajar, maka Anda akan berhenti menghasilkan. Nah, ini nih, ada quote nih. The more you learn, the more you earn. Jadi makin banyak Anda belajar, makin banyak yang Anda hasilkan. Gitu. Jadi semua orang awalnya nggak tahu, semua orang awalnya gaptek. Tapi karena dia cari tahu, dia belajar, dan dia melakukan, akhirnya bisa. Cara efektif dapat sales kalau belum punya banyak bonus gimana? Jadi nggak perlu. Jadi gini, di dalam affiliate nggak harus banyak bonus. Saya pribadi punya mazhab bonus yang dibutuhkan meskipun satu itu lebih berfaedah daripada bonus banyak. Kadang orang ngasih bonus banyak tapi calon pembelinya lihat, wah ini kayaknya nggak berguna buat aku deh. Nah, jadi kalau bikin bonus, mending bonus yang sesuai aja dengan produknya. Misalnya produknya tentang software ya, tentang software Instagram yang dijual, ya Anda kasih bonus tentang mentoring Instagram atau ebook tentang Instagram, begitu. Nah, dulu waktu saya pertama kali ikut kontes yang ada kelas tentang Twitter, dapat duit dari Twitter. Nah, yang saya kasih bonus adalah ebook pengalaman saya tentang Twitter. Itu doang gitu. Terus template desain. Nah, aja. Jadi apalagi sekarang kan banyak PLR ya. Banyak PLR. Cuman hati-hati, banyak orang juga yang sudah beli dengan PLR itu. Jadi jangan beli PLR yang pasaran. Anda sendiri akan nggak bisa jualin ya. Nggak bisa jadiin bonus. Karena apa? Wah, ketika Anda jualan itu, orang lain juga sudah memberikan bonus yang sama gitu. Oke.
motivasikerja.id. Cap, dulu awal jualan di MP, waktu toko belum ada reputasi, gimana cara jualan laku? Sedangkan orang beli di toko yang udah ada reputasi ya. Nggak selalu. Saya pribadi nggak expert ya di soal marketplace. Yang expert itu Abdul Rizal. Jadi waktu saya ngobrol dengan Abdul Rizal pun nggak selalu harus punya reputasi, harus punya review, yang penting ininya bagus, branding tokonya bagus, foto-fotonya ya, terus warnanya, pemilihan warna, terus optimasi, ada kata kuncinya, itu bisa mendatangkan traffic dan bisa menghasilkan jualan kok. Istri saya juga ada toko juga di marketplace. Itu sendiri ya namanya ibu rumah tangga ya. Kalau pas bisa jualan ya jualan. Itu sendiri dia kadang-kadang masih tetap dapat masih ada yang nyangkut beli ya. Padahal sudah lama nggak dijalanin. Iklanin affiliate di Facebook Ads apa efektif, Mas? Efektif dengan catatan personal branding Anda sudah kuat. Karena kebanyakan orang-orang beli produk digital itu mereka memang tahu informasinya dengan iklan Anda, tapi mereka akan beli di kenalannya, di affiliate yang sudah mereka kenal. Nah, itu karakter dari orang-orang yang beli produk digital. Oke. Karena sudah mau memasuki maghrib ya. Mungkin sekian dulu live saya pada sore hari ini. Semoga bincang santai kita tentang affiliate ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Saya doakan karir bisnis teman-teman semuanya jadi makin sukses ya. Oke, sampai jumpa di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.